Ngomongin 2009 terlalu jauh ya. Kepada bangsa Indonesia, coba pikir 2027 dulu nih. Ya. Kita mampu kan nih melewati dengan aman? Atau ada gejolak-gejolak? Kan bisa jadi ya terjadi sesuatu yang mungkin tidak sampai 2029 juga bisa. Kemungkinan itu ada. Wapres yang sekarang aja sedang jadi pembicaraan, itu dipersoalkan. Ya, legitimasi dia itu apa penuh apa enggak kan enggak itu kan ya, realisasi intelektual itu secara kebudayaan, terus sebagai apa namanya itu kredibilitasnya. Saya lihat ya, yang walaupun katanya surveinya tinggi-tingginya, ya orang Indonesia itu nggak ada kesetiaan kok ya. Iya, gitu. Begitu tinggi besok jadi sangat rendah bisa. Orang banyak happy, banyak puas atau banyak mengeluh gitu aja. Nah kalau di sini bilang kata, wah survei mengatakan kepercayaannya tinggi. Nah di jalanan kok begitu suaranya ya. Jadi bingung kan. Nggak usah jalannya di setiap warung kopi deh. Nggak usah warung kopi deh. Di setiap anak-anak nongkrong deh gitu ya. Nah Om, thank you datang lagi nih Om. Ya. Ini di tema 2 nih. Ini kita bahas nih. Surveinya Pak Prabowo kan lagi tinggi-tingginya tuh. Ya. Nah ini banyak yang genit nih Om. Kursi Wapres kayaknya di casting lagi nih. Ada yang khawatir, ada yang deg-degan nih. Diincar banyak partai ya. Nah iya. Nah, ini sedih. Kalau saya dengar gini sedih aja. Setahun baru lebih berapa hari udah ngomongin soal next term, ya kan? Kalau pilpres segala itu sebetulnya juga menarik ya. Yang pilpres ini kan apakah juga dibiarkan sampai term akhir juga belum tentu, ya kan? Karena banyak masalah juga kan. Sehingga kalau rebutan wapres segala gitu bingung juga ya. Maksudnya rebutan wapres apa sih? Ganti si Gibran itu kan. Ya bisa kursi aja. Gibran ini. Ya siapa tahu kan kursi Gibran juga lama bisa jadi kan ya. Sama juga dengan saya lihat ya, yang walaupun katanya surveinya tinggi-tingginya. Ya orang Indonesia itu nggak ada kesetiaan kok ya. Iya. Gitu. Begitu tinggi besok jadi sangat rendah bisa. Dan banyak yang merasa tidak terwakili oleh survei kan begitu ya. Surveinya siapa sih itu kan gitu. Jadi menurut saya dalam hal ini ya kita lihat realita kehidupan sehari-hari aja deh. Orang banyak happy, banyak puas atau banyak mengeluh gitu aja. Nah kalau di sini bilang kata, wah survei mengatakan kepercayaannya tinggi. Nah di jalanan kok begitu suaranya ya. Jadi bingung kan. Nggak usah jalannya di setiap warung kopi deh. Nggak usah warung kopi deh. Di setiap anak-anak nongkrong deh gitu ya. Kok nggak sama ya kayak gitu loh. Kan jadi sebenarnya yang maksudnya survei apa sih? Tapi yang paling menyedihkan itu baru 1 tahun lebih dikit udah ngomongin soal 2029 kan gila. Padahal kita bangsa kita tuh nembus ke 2027 aja masih mungkin banyak kesulitan yang bisa terjadi. Jadi sudah ngapain? Dalam kesulitan bukan ini. Loh, sekarang gini ngapain sih ngomong 2029? Kita sampai 2027 aja masih satu hal tanda tanya besar ya. Dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang diambil ya. Dimana kan kayak seperti nantang gitu kan ya. Nantang ini kan kayak umat Islam gitu ya. Kan yang terbesar di Indonesia ini kan masalah Israel segala, Palestina segala, ini kan masih satu perdebatan yang masih terus hidup di kalangan di masyarakat kita. Itu isu sangat sensitif itu. Bom waktu loh, itu bom waktu. Contohnya Netanyahu kemarin bilang bahwa sahabat kita Indonesia, sahabat baru kita. Ini kan satu hal yang sebetulnya ya, ini sepertinya kayak nantang ini gitu kan. Jadi Prabowo nantang rakyat. Bukan rakyat, ada kelompok Islam yang cukup signifikan yang tidak menyukai ya, hadirnya Israel. Bahkan di NU aja kan ribut tuh gara-gara ya dituduh begini begitu, ada dekat sama Israel kayak gitu ya. Jadi memang kalau menurut saya percuma juga kita ngomong sorry ya kayak wapres ini kan gila aja ya kan, memperebutkan wapres itu kan. Sementara presidennya sekarang sudah saya mulai berhitungkan bahwasanya sampai 2027 aja masih harus diperjuangkan. Om, ini partai-partai berebut kursi nomor 2 apa karena
sebetulnya mereka udah nggak nganggap Jokowi itu faktor dominan lagi. Dulu kan dia ikut Jokowi kemanapun gitu. Jadi kok lama-lama dia berubut sendiri nih. Kata Om bilang tuh taksunya udah nggak ada lagi. Iya memang. Makanya saya aneh kalau orang bicara wapres itu kan. Sebenarnya kan key-nya itu kan keyword-nya itu bukan wapres. Presiden pasti kan. Wapres hanya ikut-ikut aja nanti kan gitu. Nah apalagi wapres yang sekarang juga masih jadi pertanyaan. Perdebatan. Contohnya terlepas mendukung Roy Suryo apa enggak loh ya. Sih nggak ada pengaruhnya itu. Kalau menurut saya realitanya hari ini bahwa yang namanya wapres itu menjadi yang hari ini kan masih jadi pertanyaan legitimasi ya, legitimasi dia secara intelektual gitu ya. Ya secara budaya segala itu masih dipertanyakan. Dia kan jadi karena dijadikan. Apa karena itu? Semua orang politik kan ya jago lah, mereka udah ada konsultan berhitung, wah ini nggak, seperti Om bilang mungkin bisa nggak lama lagi sehingga mereka masuk atau gimana? Atau ini hanya Powernya mungkin aja? Atau powernya udah nggak sekuat dulu. Iya, sekarang kalau punya bicara wapres, apakah wapresnya Prabowo kan begitu kan? Iya dah. Kalau wapresnya Prabowo kan ada aturan mainnya. Kalau ganti wapres itu ini loh ya, kan harus di-impeach dulu ya kalau tuh nggak disingkirkan ya. Oh enggak, ini untuk yang 2029 kayaknya. Nah makanya ngomongin 2029 terlalu jauh ya kepada bangsa Indonesia. Coba pikir 2027 dulu nih ya. Kita mampu kan nih melewati dengan aman atau ada gejolak-gejolak kan bisa jadi ya terjadi sesuatu yang mungkin tidak sampai 2029 juga bisa, kemungkinan itu ada. Bukan tidak ada. Kenapa? Menurut analisa Om, ini bisa juga ya? Kemungkinan itu, saya bilang kan kemungkinan ada. Walaupun orang-orang yang sangat yakin tidak mungkin. Ya bisa juga tidak mungkin. Tapi harus dong ada namanya kemungkinan itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita kan bangsa yang unpredictable nation itu kan ya. Kayak sign kiri belok kanan. Kayak gitu ya. Ya. Andalannya dia gitu kan? Iya, jadi memang sulit ya dengan tiba rakyat diam-diam itu buas meletus gitu aja ya kan, seperti di Makassar dulu ya, hanya gara-gara anak ketabrak aja karena dia keturunan aja Tionghoa gitu ya, wah ributnya langsung tak terkira kan gitu kan ya. Sama juga nanti juga ada hal-hal yang unpredictable gitu kan ya. Sehingga kalau kita bicara wapres itu 2029 maaf ya kayaknya terlalu jauh nih gitu kan, karena untuk wapres yang sekarang aja bermasalah kok ya dipermasalahkan, kok bicarain aja yang 2029 terlalu jauh. Nah itu dia rebutannya kan membuat wapres yang 2029 nih kan, pada genit semua nih. Iya, kalau kan saya udah berkali-kali ya bilang bahwa 29 baru setahun ya, lebih sih udah bicara 2029, sedangkan membicarakan wapres, bicara wapres ya, wapres yang sekarang aja sedang jadi pembicaraan itu dipersoalkan ya, legitimasi dia itu apa penuh apa enggak kan enggak itu kan ya, realisasi intelektual gitu, secara kebudayaan, terus sebagai apa namanya itu kredibilitasnya kan masih ada pertanyaan terus ini ya. Kalau gitu ini Om ini apakah pertanda ambisi kekuasaan tuh yang makin brutal ya, artinya kasat mata ya. Iya. Atau justru politik kita ini makin ya pragmatis lah. Ya nggak realistis saja. Orang menurut saya kita ini untuk apakah bangsa ini bisa secara smooth menyudahi tahun 2026 gitu, masuk ke 2027. Apakah 2027 bisa menembus 28? Ya kan? Ini aja masih pertanyaan kalau menurut saya dengan sekian banyak masalah loh ya. Contohnya dengan kedatangan Pak Prabowo ke Amerika membawa masalah gitu ya. Di dalam negeri bagaimana kesenjangan. Contohnya gini ya, kalau dipikirkan bahwa di sebuah negara seluruh gerak ekonominya diserahkan kepada satu ras tertentu. Ini kan nggak sehat ya. Saya sih nggak setuju ya orang-orang yang rasialis itu ya. Tapi kita harus hitung secara akal sehat aja lah ya. Kan tidak mungkin berapa sih yang kaya itu ya, dari 1% nggak nyampe 0,01 juga nggak nyampe kok itu, yang namanya apa deh
ras tertentu itu ya. 0,01, 0,001 aja belum tentu ya kan. Cuman sedikit, jadi nggak bisa rasnya dong gitu. Tapi bahwasanya ada kelompok yang sialnya ras tertentu ini begitu menguasai yang namanya perekonomian Indonesia. Sehingga kan sedih juga ya kalau ngelihat Pak Presiden tuh manggil para Taipan itu kan ya. Dan kalau buat saya itu udah satu hal ya. Harusnya dia kasih komando aja ya kan. Mungkin diajak dialog dulu kali, Om. Oke lah apapun namanya, bahwa kekuatan perekonomian kita di tangan mereka itu udah dijelas dengan pertemuan itu gitu ya. Nah saya sih tidak menganjurkan bahwa teman-teman lalu berpikir dan bertindak secara rasialis ya, tapi secara rasional gitu ya. Betul nggak ada kebijakan ini? Menurut saya nggak betul. Ya. Dan itu harus kita lawan gitu ya. Artinya dengan menggunakan senjata Undang-Undang 45 pasal 33 sebetulnya bisa. Mau nggak masalahnya itu aja. Berani nggak kan gitu. Sehingga kalau hitung-hitungannya bahwasanya mereka ini memang besar sekali ya. Kalau mereka digabungkan dari yang 10 sampai 25 orang ini ya, itu kekayaannya sama yang namanya persediaan keuangan negara itu hampir sama. Gitu. 10 orang terkaya menguasai 90% lebih. 10 orang pertama itu bisa sampai 80-90 lah ya. Ya 90%. Iya. Nah, itu mungkin karena itu kali Pak Presiden itu menanganinya dengan secara hati-hati, bisa nggak menurut? Hati-hati boleh, tapi kayak slow motion suicide jangan dong. Kan slow motion suicide. Bayangin, bunuh diri secara perlahan. Iya. Kalau nangani boleh aja, kalau nangani itu ya kadang-kadang tangannya putus sedikit satu gitu ya, itu dengan kehati-hatian jadi kena gimana gitu ya. Gitu. Tapi kalau bunuh diri secara perlahan jangan dong. Ini kayaknya karena apa ya? Karena ada satu koalisi besar menyebabkan kontrol terhadap presiden kurang ya. Jadi oposisinya kurang banget. Loh, oposisinya dikontrol sama mereka kok gimana? Iya, makanya. Jadi kekuasaan dikontrol mereka. Iya. Kaum legislatif dikontrol mereka. Iya. Yudikatif dikuasai sama mereka. Jadi sebetulnya penguasa sesungguhnya kaum oligark menurut saya. Oligark ya. Terus rakyat posisinya ada di mana ya Om? Ya, kayak kita begini. Ya udah kita sih sebagai pekerja aja pasti. Selama ini kan PDIP sebagai ya apa namanya kayak pemilik panggung politik. Sekarang dengan adanya apa namanya ya partai koalisi besar ini koalisi besar ini jadi gimana? PDIP itu berkuasa dulunya, tapi tidak punya penguasaan. Nah, pada akhirnya nggak menguasai apa-apa. Kenapa Om bisa bicara begitu? Ya sekarang saya mau jadi saksinya kan dari awal. Karena apa? Kita memang mimpi kita hanya berkuasa, tapi tidak mempertinggi ya kadar atau kualitas penguasaan. Dan kita tidak punya berhenti setelah mendapat jabatan gitu ya maksudnya Om? Tapi iya dong, penguasaan itu kan penting dan menguasai banyak hal gitu ya. Nah kalau semuanya nanti kita hanya berkuasa, tapi penguasanya orang lain, yang menguasai orang-orang lain, ya bukan nggak berkuasa, apa artinya kekuasaan gitu loh. Kalau hanya berkuasa tapi nggak punya penguasaan dan menguasai apa-apa. Nah untuk itu memang inilah problem bangsa Indonesia ya. Dimana saya berharap memang kita yang mudah-mudahan disuruh ya. Udah deh, melupain aja nih yang mudah-mudahan harus bangkit nih ya. Bangkit mempertanyakan. Kalian deh yang pelajarin lagi itu apa yang ditarangin sama Trump sama Pak Prabowo ini benar apa enggak gitu. Coba kalau kita serahkan pada legislator buktinya sampai sekarang nggak bunyi ya kan. Jadi udahlah anak-anak muda ini keren-keren loh ya. Jadi jangan menganggap anak-anak milenial dan Gen Z itu dipandang sebelah mata. Saya enggak loh ya. So mereka itu sangat potensial karena mereka masih puritan. Mereka masih tidak punya kepentingan yang terlalu jauh dalam dunia politik ya. Sehingga mungkin kebijakan pemikiran dia tentang solusi pasti juga berbeda ya. Makanya saya saya berharap ya bahwa Indonesia ini diselamatkan justru oleh kaum Gen Z ini sama milenial. Milenial ya? Ya, karena mereka masih setidaknya ya walau yang milenial kan sudah mulai bersinggungan ya, tapi
belum kotor lah gitu ya. Om, kenapa sih kalau saya lihat nih Om, sepertinya ya ini khawatir sekali mengenai pergerakan Pak Presiden Prabowo di BOP dan di perjanjian-perjanjian ini. Apa yang menggelitik hatinya Om segitunya Om? Gini aja, contohnya kan kayak dia kan menulis buku Paradoks Indonesia gitu ya. Kalau paradoks tentang Prabowo gimana kan malah lebih mengerikan ya. Oh maksudnya itu Sehari bilang begini, besok begini. Dia ngomong begini, ininya begini. Itu kan yang membuat saya khawatir itu aja. Karena saya berharap bahwa setahu saya tidak begitu dulu gitu. Kenapa kok jadi begini gitu kan. Artinya kamunya saya akan, ya kan, hancurkan korupsi, malah berkawan gitu kan. Saya akan terus gitu kan. Sementara realitanya nggak begitu. Sehingga satunya kata dan perbuatan itu belum menempel di diri berarti dia. malang sekali kita sebagai rakyat dong Om. Karena apa? Pemimpin sebelumnya aja sen kiri beloknya kanan. Nah sekarang kita dapat juga penerusnya jadi paradoks gitu. Iya mungkin. Katanya maju, katanya atret. Beda aja, cuma beda doang, beda nama. Gitu. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Jadi memang apa ya? Saya sayang kan kenapa Pak Prabowo itu mau jadi bayang-bayangnya Jokowi gitu. Oke. Itu Hidup aja. Jokowi gitu. Ya itu jadi kenapa kok dia mau menceburkan diri di kolam renang itu gitu ya. Tapi apakah beliau tidak ingin melepaskan diri nih menuju 2029? Konon begitu. Dengan survei dia yang tinggi loh ya. Iya kan itu modal tuh tanpa Jokowi itu loh. Konon begitu. Iya konon. Ya kita lihat aja. Sebab apapun namanya ya, kalau terus-terusan seperti ini, makanya saya bilang, kok 2029 sih? Gitu. 27, 28 aja kita masih berpikir ya, apakah kita bisa nembus dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Atau kita akan dibenturkan pada suatu peristiwa unpredictable gitu ya. Sesuatu yang tak terduga. Karena memang semua data-data yang sekarang ada dimunculkan. Contohnya nih, kepuasan untuk makan bergizi. Wah, MBG. 9 sekian. Pokoknya di atas 9 semua lah semua nilainya ya. Sementara di lapangan banyak komplain. Juga masa para ahli edukasi kan ada gitu kan. Kenapa kok diem aja? Contohnya gini, apakah orang anaknya dikasih makan penuh, pulang ke rumah, ngeliat ibunya berantem bapaknya, sehat nggak? Enggak kan? Kenapa berantemnya? Karena bapak ibunya nggak punya kerjaan, nganggur. Jadi mana sih yang perlu diselamatkan dulu? Jadi keluarga secara menyeluruh kan, bukan anaknya itu dikasih makanan, pulang ke rumah gitu ya, nontonnya juga televisinya kayak begitu. Di bangsa yang maju tuh kelihatan dari cara apa iklan di TV-nya deh, ya. Kalau bangsa yang cerdas itu kelihatan ya, iklan di TV juga cerdas. Kalau bangsa yang dongol, iklan TV juga kelihatan. Nah, anak-anak itu tiap hari dituduhkan begitu. Melihat pada putusnya debat kayak begitu. Kayak pukul-pukulan itu ya. Kayak pukul bambu gitu. Oke, dia lihat film cerita kayak begitu. Lihat pelajaran budi pekerti segala kayak begitu. Gimana? Sementara yang dipercaya hanya satu perut. Sementara yang namanya konsumsi otak, konsumsi jiwa, konsumsi rohani itu sama sekali seperti ternomorduakan. Ya, bayangkan dengan 300 sekian triliun dipotong separuhnya aja itu. Setiap tahun berapa punya universitas itu ya. Betul, iya. Berapa lab yang bisa kita dirikan, gitu. Berapa beasiswa yang kita bisa berikan. Daripada ngasih, itu kampus saya nggak produktif juga ya. Kayak contohnya SDM dan bukan begitu, dikasih. Apalagi banyak yang keracunan, tapi itu datanya juga nanti jadi perdebatan ya. Oke lah, nggak usah ke situ. Tapi kau begitu yakinnya bahwa membangun yang namanya sumber daya manusia itu kan dari PAUD itu ya. Memang PAUD hanya dari makanan bergizi. Masih nggak dipikirkan gizi otaknya, gizi mentalnya, gizi jiwanya, gizi rohaninya. Om ada penilaian nggak kepada kepala BGN yang sekarang ini banyak dikritik orang loh. Udah ribuan anak keracunan gitu. Ya bilang
kalau cuma bilang hanya sekian, loh 0,007. bukan begitu. Kalau menurut saya itu nyawa manusia, kok nggak bisa bilang hanya dong, gitu. Kayak negara yang betul, warganya mati 1 aja itu jadi masalah kok ya. Iya. Kalau cuma 0,0 Hanya dianggap sebagai suatu angka statistik ya. 0,01 dan sekian ratusan juta gitu kan, banyak juga ya. Tapi masa sih manusia itu hanya dilabelkan dengan angka-angka gitu statistik. Kalau mati 1 aja itu permasalahan besar kalau menurut saya ya. Jadi jangan direduksi gitu. Nah, hal ini yang saya tuh gak ngerti kok begitu signifikannya yang makan bergizi. Program prioritasnya Pak Presiden. Oke, saya setuju gak masalah. Bagus kok itu ya, programnya bagus. Cuman kita lihat pelaksanaannya ya. Benar. Yang kita kritikin pelaksanaannya. Contohnya gini, dengan 300 sekian triliun, 10%-nya berapa kira-kira? 32. Nah, tiap tahun itu akan hilang. Kemana tuh? Kenapa pertanyaan saya begini? Katanya dapatkan 15.000 atau berapa? Yang saya tanyakan tuh jatuhnya dari dapur ke sana itu berapa? Sampai ke dapur itu berapa? Nah, ini siapa yang mengambil keuntungan? Ada seorang anak dari DPRD tertentu ya. Penghasilannya 1 bulan bisa sekitar 6 M-an. Ya. Ini masa itu nggak menjadi ini berarti bukan program tapi project ya? Nah ya itu, makanya saya bilang, kok akhirnya saya rasa gimana mempercepat orang bergizi ya dengan 8-9 ribu, gimana caranya ya buat bergizi? Gini lagi, ini itu kan goblok aja kayak kita kan jarang masak ya. Kalau mau masak, jam berapa harus belanja, itu kan? Ya kan? Sekian ratus atau 1.000 orang. Nah, harus dulu sampai ke sekolah pasti udah nggak fresh, udah senyap gitu kan ya. Gimana mau bergizi yang bagus gitu ya. Jadi ya udahlah. Menurut saya kok tadi kan saya ngutip Anda aja. Kok ini proyek bukan itu. Itu yang kalau program lain ada keresahan nggak? Kayak Koperasi Merah Putih dan Antara. Ya ini sekarang Koperasi Merah Putih aja sekarang sekolah-sekolah tuh mau diambil lah gitu ya untuk mendirikan. 7 aja mungkin bagus. Selalu kan permasalahannya itu di level pelaksanaan. Eksekusinya ya. Eksekusinya. Jadi ya sudah kalau menurut saya ini kemudian juga yang jadi menterinya ini kan aktivis ya. Ya. Dia janji sama saya sih nggak bakal dia mau korupsi ya. Ya saya juga harus percaya lah Mas Ferry ini ya. Cuman tolong juga diperhatikan ya bahwasanya apa yang sedang dilakukan ini banyak kritiknya. Saya tidak mengatakan bahwa jelek maksudnya loh ya. Tapi ada viral juga loh. Ini yang menyangkut ini Pak Menteri ini sama wamennya. Kalau misalnya Koperasi Merah Putih itu udah jalan, katanya kalau nggak salah yang gue baca itu ya kan Indomart sama Alfamart itu lebih berhenti aja, jangan di desa. Itu tepat nggak sih Om? Ya sebetulnya kalau menurut saya dari dulu itu ya, yang namanya Indomart apa segala begitu, itu kan udah jadi korporasi yang luar biasa ya. Jadi mana ada warung-warung sebelahnya, warung rakyat mati semua kok ya. Oh warung Madura ya, seperti itu. Ya apapun lah, Madura kayak Aceh kayak apa gitu, banyak yang mati. Ini kan harus ada cara alternatif. Koperasi itu diarahkan sebagai alternatif. Tapi bukan dengan pembunuhnya, jangan dengan politik. Tapi dengan ekonomi juga dong ya. Harusnya dibiarkan bersaing biar pasar yang nentuin gitu ya. Iya dong. Kalau memang bagus, ya, Koperasi Merah Putih tetap ada hidup. Pemihakan dari kebijakan ya, ada pemihakan silakan. Ya. Tapi jangan dari kebijakan politik yang membunuh gitu. Tapi karena memang rakyat lebih enak, lebih nyaman, lebih murah ke koperasi itu ya dia pasti nggak akan ke sana ya kan. Tapi kalau di koperasinya ngapain koperasi sama aja nih, gue malah rugi. Ya kembali lagi ke sana, jangan sarain dong, gitu. Nah makanya kalau menurut saya memang kalau pengertian pasar bebas itu juga mungkin ada sedikit campur tangan pemerintah gitu. Ya fair aja kalau menurut saya. Tapi jangan dong membunuh mereka dengan kebijakan politik. Saya nggak setuju itu. Alfamart, Indomart dengan kebijakan atau pengaturan apa yang bisa dijual oleh
Koperasi Merah Putih, misalnya sembako nggak boleh dijual gitu, jualnya di Koperasi Merah Putih kan Iya. tetap Iya. berjalan. Kalau nanti dijual di Merah Sinergi, Putih ya. semuanya menguntungkan rakyat dengan sendirinya kok. Jadi nggak usah dibunuh mati sendiri. Harusnya ya begitu, dibiarkanlah pasar yang ini ya menentukan. Iya, tapi Kalau hal kayak begitu kan jadi malah mengkhawatirkan pengusaha dong, iya kan? Iya, Kalau kayak begitu kan? Tidak ada kepastian hukum. kalau pemerintah itu kan fasilitator aja ya. Iya. Jadi umpamanya nanti diberikan satu akses, contohnya nih ke produk-produknya petani gitu, yang langsung gitu, yang nggak usah ada tengkulaknya gitu kan, karena murah tuh kan ya. Harusnya. Nah dengan begitu Indomaret mati ya wajar aja dong ya, kayak gitu. Tapi kalau umpamanya sudah begitu, pergi ke sana malah lebih mahal gitu, ruwet lagi, dikorupsi lagi gitu kan, orang sebel lagi kayak gitu kan. Jadi ya menurut saya udahlah. Nih saya pesen sama kaum milenial dan Gen Z, jangan mau kalian sering dianggap bodoh nggak ngerti apa-apa. Iya. Kalau saya kok harapan Indonesia justru saya serahkan di tangan kalian, bukan di DPR atau para politisi ini. Ini udah seperti tadi banyak yang mau cuci tangan tuh kan ya, saking kotornya tangan. Saking kotornya ya. Thank you ya. Oke. Om, thank you. Ciao. Oke. Ciao.